Oke, baiklah para penggemar fisika, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai materi termodinamika. Ini saya bahas soal-soal UTBK asli tahun 2021 yang baru berlangsung ya. Nah, nomor 1, gas ideal monoatomik sebanyak N mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap B meter kubik. Dalam proses tersebut, gas mengalami perubahan tekanan sebesar A Pascal. Perubahan energi dalam gas sebesar berapa Joule? Nah, ini yang tanyakan perubahan energi dalam ya. Kalau volumenya tidak berubah, artinya volume awal sama dengan volume akhir sama dengan B meter kubik, ini berarti proses isokoris. Ya. Kalau perubahan tekanannya sudah tahu, yaitu P2 dikurangi dengan P1, P akhir kurangi P awal adalah A Pascal. Delta U-nya yang ditanyakan yaitu perubahan energi dalam. Untuk gas monoatomik, delta U-nya itu adalah 3/2 NR delta T, di mana N itu mol gas, R itu adalah konstanta gas universal. Nah, sekarang kalau saya lanjutkan, delta T itu berarti T akhir kurangi T awal, kemudian saya masukkan aja NR-nya, NR T2 min NR T1. Nah, harap diperhatikan bahwa untuk gas ideal itu akan berlaku persamaan PV adalah nRT. Jadi kalau begitu, jika di sini nRT2 berarti kita bisa tulis sama dengan P2 kali V2, sedangkan ini bisa kita tulis P1 kali V1. Nah, di sini V1 sama dengan V2 bisa kita isikan langsung ya. Di sini P2, V2 itu adalah B, V1-nya adalah B. Kita lanjutkan. Jadi ini 3/2. B-nya ini bisa dikeluarkan kan. Jadi ini P2 min P1. Nah, jadi ini 3/2 B. P2 min P1 itu A, ya kan? Jadi kalau begitu ini 3/2 A dikalikan B. Jadi inilah perubahan energi dalamnya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah A. Nomor 2, gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap sehingga volumenya berubah dari A meter kubik menjadi 4A meter kubik. Apabila kalori yang diserap gas sama dengan Joule, tekanan gas sama dengan berapa Pascal? Nah, coba perhatikan ini yang sudah diketahui dalam soal. Ini proses isobaris berarti tekanan awal dengan akhirnya sama, saya sebut sebagai P. V awalnya A meter kubik, V akhirnya 4A meter kubik. Berarti perubahan volumenya V akhir kurangi V awal adalah 3A. 4A dikurangi A, 3A meter kubik. Sedangkan kalor yang diserap gas itu adalah, saya simpulkan delta G sama dengan Joule dalam soal. Berapa tekanan gas tadi? Nah, coba perhatikan baik-baik, ini adalah proses isobaris. Dalam proses isobaris, nanti akan berlaku bahwa hukum satu termodinamika, perubahan kalor yang terjadi dalam gas adalah perubahan energi dalam ditambah dengan usaha gas. Delta U-nya untuk gas monoatomik selalu 3/2 NR delta T ya. Nah, sedangkan W-nya adalah P kali delta V. Untuk gas ideal kan berlaku bahwa PV itu NR kali T. Jadi kalau di sini terjadi perubahan volume karena tekanannya tetap, berarti kalau begitu suhunya pasti berubah. Jadi kalau begitu ini kita bisa ganti nanti P kali delta V itu diganti ini ya. Jadi NR dikalikan dengan delta T. Nah, ini kan 1 ya. 1 itu 2/2. Berarti kalau saya jumlahkan 5/2 NR delta T. Nah, ini kita bisa tulis 5/2 NR delta T itu T2 dikurangi T1. Kan gitu. Lanjut. Coba perhatikan baik-baik. Di sini NR-nya saya kalikan ke dalam ya. Jadi seperti ini. Nah, saya kalikan ke dalam seperti itu. Jadi kalau begitu ini 5/2, NRT2 itu P2 kali V2, ya kan? Nah, sedangkan NRT1 itu P1 kali V1. Begitu kan? Nah, sekarang perhatikan, di sini berarti 5/2, P2-nya itu P di sini ya, sama dengan P1 kali V2 dikurangi P kali V1.
P-nya ini bisa saya keluarkan. 5 per 2P, berarti ini V2 dikurangi dengan V1, kan gitu. Dalam soal ini, delta Q-nya itu sama dengan Q, ya kan? Sama dengan Q. Nah, sedangkan V2 dikurangi V1 itu adalah ini 3A. Gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini perhatikan Q-nya itu kan 15 ya kan per 2 P dikalikan dengan A. Karena dalam soal ini yang ditanyakan tekanan, berarti tekanannya adalah 2Q per 15A. Nah, inilah jawabannya. Kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 3, gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan tekanan P1 sama dengan A Pascal dan P2 4P1. Pada proses tersebut, gas mengalami perubahan energi dalam sebesar delta U Joule. Volume wadah adalah berapa meter kubik? Jadi coba perhatikan di sini ya, ini kan proses isokoris karena volumenya tetap, jadi volume awal sama dengan volume akhir. Tekanan awal A Pascal, tekanan akhir 4P1 berarti 4A Pascal. Jadi kalau begitu perubahan tekanannya adalah P akhir kurangi P awal 3A ya, 4A dikurangi A. Sedangkan perubahan energi dalam soal disimbolkan dengan delta U. Berapakah volume wadahnya dinyatakan dalam perubahan energi dalam dan A. Kita bisa menyelesaikan dengan sangat mudah karena ini gas monoatomik. Kita tahu kalau gas monoatomik delta U-nya pasti 3 per 2 NR delta T. Saya bisa uraikan ini 3 per 2 NR delta T-nya T2 dikurangi T1. Ini saya masukkan aja NR-nya ke dalam NRT2 dikurangi NRT1. Seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik bahwa persamaan keadaan gas PV NRT kan berlaku bagi gas ideal ya. Jadi kalau ini saya ganti PV, NRT2 itu berarti P2 kali V2. Kalau NRT1 berarti P1 kali V1, gitu kan? Jadi kalau gitu ini 3 per 2, P2 P1-nya berubah, tapi V2 V1 sama dengan V. Jadi kalau begitu ini kan bisa saya tulis P2, V2-nya V, V1-nya itu juga V. Ya kan? Jadi kalau begitu ini saya tarik keluar saja. V-nya ya, saya tarik keluar, berarti nah, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui dalam soal, V-nya ditanyakan. Sedangkan P2 kurangi P1 itu kan 3A itu ya. Jadi 3A. Nah, yang ditanyakan adalah V-nya. Oke, delta U sudah kita temukan yaitu 3 per 2V dikalikan dengan 3A. Jadi kalau V-nya yang dicari berarti 2 kali delta U dibagi dengan 3 kali 3 ya, berarti 9A. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah B. Nomor 4, gas ideal monoatomik sebanyak N mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap. Pada proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar Q Joule dan perubahan tekanan sebesar A Pascal. Volume wadah sama dengan berapa meter kubik. Perhatikan, usaha gas itu secara umum adalah integral PdV. Karena prosesnya isokoris, berarti delta V-nya itu 0 di sini ya, atau dV-nya 0. Sehingga usaha gas itu 0. Ya, isokoris berarti perubahan volumenya tidak ada di situ ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat kalau kita mencari berapa delta Q-nya, berapa perubahan kalor yang terjadi dalam sistem gas adalah delta U ditambah dengan W. Lah karena W-nya 0 berarti ini sama aja dengan delta U akhirnya ya kan. Jadi delta Q sama dengan delta U. Karena ini gasnya adalah monoatomik, berarti delta U-nya adalah 3 per 2 NR kali delta T. Ini bisa kita urai ya. NR, delta T-nya itu T2 dikurangi T1. Jadi kalau kita teruskan, berarti ini 3 per 2, NR-nya dikalikan ke dalam. NR T2 dikurangi NR T1. Seperti itu. Nah, sekali lagi ya, berlaku bahwa PV itu NRT.
Jadi nRT-nya kita ganti nih. nRT 2 berarti P2 kali V2, nRT 1 berarti P1 kali V1 gitu kan ya. Nah, ini volumenya sama kok. Jadi kalau begitu P2 tulis, V2-nya itu sama dengan V di situ. Nah, P1-nya tulis, V1 sama dengan V. Baiklah, persamaan ini kita sederhanakan ya. Jadi delta G sama dengan 3/2, V-nya bisa dikeluarkan, ya kan? Jadi V, P2 dikurangi dengan P1, seperti itu. Lanjut, delta G itu G di sini ya. Jadi 3/2 V, P2 dikurangi P1 adalah A. Begitu ya. Jadi kalau begitu volume yang ditanyakan adalah 2G/3A. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5. Gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 A meter kubik dan V2 4V1. Dalam proses tersebut, gas menyerap kalor sebesar berapa joule? Perhatikan di sini, ini gas diatomik ya. Tekanan awal akhirnya sama, berarti ini prosesnya adalah isobaris. Tekanan sama, isobar. B Pascal. Nah, sedangkan volume awalnya A meter kubik, volume akhir 4 kali volume awal. Berarti 4A. Kalau begitu perubahan volumenya adalah V2 dikurangi V1, yaitu 3 meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang diserap sistem. Oke, baiklah. Sekarang kita selesaikan dengan hukum satu termo bahwa perubahan kalor yang terjadi dalam sistem gas itu adalah perubahan energi dalam ditambah usaha gas. Jadi delta U-nya karena ini gasnya diatomik dan anggaplah terjadi pada suhu sedang. Untuk gas diatomik itu delta U-nya adalah 5/2 NR delta T. Sedangkan W itu adalah P kali delta V karena ini prosesnya isobaris tekanan tetap. Nah, perhatikan PV itu adalah nRT, gitu ya. Jadi kalau begitu jika ini P delta V, pasti ini akan terjadi perubahan suhu delta T, gitu kan ya. Jadi kalau begitu ini bisa kita tulis 5/2 NR delta T ditambah P delta V, saya ganti NR delta T. NR delta T. Akhirnya kita dapatkan ini 2/2 tambah 5/2. 7/2 NR delta T. Begitu kan? Nah, sekarang ayo kita lanjutkan. NR biarkan delta T diganti T akhir kurangi T awal. Terus kita kalikan ke dalam. Jadi ini nRT2 dikurangi nRT1. Gitu kan? Nah, dengan demikian saya dapatkan apa ini? 7/2 nRT2 itu adalah sama aja dengan P2 kali V2. Nah, dikurangi dengan apa? P1 kali V1. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini kan P-nya sama ini ya. P-nya sama. Jadi kalau begitu ini bisa diganti 7/2. P2-nya itu diganti ini. Diganti B ya. Diganti B kali V2. P1-nya kan juga B. Karena isokoris ya. Dikalikan dengan V1. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi delta G, kalori yang diserap gas adalah 7/2. B-nya ini kita keluarkan, jadi B dikalikan dengan V2 min V1. Nah, tapi V2 min V1 sudah ada 3A. Jadi kita ganti 7/2 kali B, V2 min V1 itu 3A. Di sini 21 bagi 2, itu kan 10,5 ya. A dikalikan B. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A.